Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada kembali untuk datang ibadah kita sore hari ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir untuk melawat setiap kita. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Sore hari ini Tuhan kami mau naikkan ucapan syukur kami yang terbaik buat Engkau. Kami mau naikkan segala pujian penyembahan kami yang terbaik hanya buat Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau hadir dan Engkau akan melawat setiap kami Tuhan. Dan ketika Engkau hadir, hadirat-Mu akan memuaskan setiap kami. Hadirat-Mu akan memulihkan setiap kami Tuhan. Bahkan hadirat-Mu akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau dengan sepenuh dan segenap hati kami mau naikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya Yesus. Mari bersyukur buat setiap kasih-Nya dalam hidup kita. Mari bersyukur buat setiap kebaikan-Nya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes
kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersuka cita, katakan sama-sama. Amin. Bersuka cita malam hari ini. Amin. Mari kami kasih haleluya. Kita mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatku sendiri, tiada seorang
Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Karena itu kami membawa hati dan hidup kami senantiasa mendekat dan melekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan ada ketenangan, ada kekuatan, ada pertolongan. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan pujian sorak-sorai kami. Dalam pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Dalam firman kebenaran yang kami terima sungguh boleh menambah iman kami, pengertian kami akan kebenaran, membimbing menuntun langkah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya kami serahkan ibadah dari pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom, ya, Tuhan. Nah, sore malam ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang kemarahan. Ya, kemarahan. Siapa yang tidak pernah marah? Kalau mau jujur, tidak ada. Ya, kalau mau jujur, tidak ada orang yang tidak pernah marah, itu tidak ada. Bahkan kami pun hamba-hamba Tuhan juga pernah marah. Marah itu ada yang diekspresikan, ditunjukkan, mungkin dengan muka yang masam, muka yang cemberut, lalu kata-kata yang tajam, volume suara yang tinggi, ya, kenceng, keras, sehingga orang di sekitarnya tahu, wah, lagi marah ini, lagi ngamuk ini. Ya, tapi ada juga marah yang tidak diekspresikan, mukanya datar, ya biasa-biasa saja, kata-katanya tidak ada, dia tidak ngomong apa-apa, mungkin cuma ngomong bergumam saja, ngomong pelan, berbisik, ya, tidak terdengar, tidak tahu ini ngomong apa ini, ya, atau bahkan mungkin tidak ngomong, cuma dalam hati, tapi marah, tapi tidak diekspresikan, tidak ditunjukkan, sehingga orang di sekitarnya tidak tahu. Jadi intinya bahwa semua orang itu pasti pernah marah. Nah, kita akan belajar pada malam hari ini apa yang Alkitab katakan tentang kemarahan, supaya dengan kita tahu apa kata Alkitab tentang kemarahan, kita bisa tahu batasannya sampai seberapa Tuhan izinkan kita marah. Marah yang bagaimanakah yang diizinkan oleh Tuhan, yang diizinkan oleh Alkitab, sehingga walaupun kita marah tapi tidak sampai salah di hadapan Tuhan. Ya, ayo kita akan belajar sama-sama malam hari ini, ya. Saya menyampaikan hari ini bukan berarti saya sudah sempurna, enggak, ya, enggak. Saya juga sedang belajar. Saya masih jauh dari sempurna. Saya sedang belajar. Saya mengajak Bapak Saudara sama-sama dengan saya, ayo belajar malam hari ini, khususnya tentang kemarahan ini, ya. Marah yang bagaimanakah yang diizinkan oleh Alkitab, sehingga kita tahu marah kita tidak membuat Tuhan duka cita, Tuhan sedih, ya, karena keluar dari apa yang Tuhan mau. Oke, sekarang kita akan lihat, setidaknya ada 5 hal, ya, 5 hal yang dikatakan oleh Alkitab marah yang diizinkan oleh Tuhan. Yang pertama, marah yang diizinkan oleh Tuhan, yang diizinkan oleh Alkitab, firman Tuhan, yang pertama adalah marah yang bukan kebiasaan, marah yang bukan hobi. Ada orang yang hobinya, kebiasaannya, sukanya marah-marah, sedikit-sedikit marah, ya, rasanya tidak enak kalau tidak marah. Nah, ini repot, Ada nggak orang seperti itu? Ada. Ya, orang yang hobinya, sukaannya, kebiasaannya marah. Kalau tidak marah itu dia merasa ada yang kurang, ya, ada yang tidak beres gitu, ya. Jadi akhirnya marah dan terus marah. Nah, biasanya orang yang hobinya marah, orang yang kebiasaannya marah, ini terbentuk
dari semenjak kecil. Rupanya dia berada di sebuah lingkungan keluarga yang mungkin keras. Dia sendiri mungkin juga mengalami kekerasan di dalam keluarga. Dia mungkin juga kurang kasih sayang di dalam keluarga. Sehingga kekerasan yang terjadi dalam hidupnya, kekurangan kasih sayang terjadi dalam hidupnya membuat dia tumbuh menjadi seorang manusia yang keras, yang kaku, yang emosional, yang pemarah. Ya, nah Tuhan tidak suka, Tuhan tidak izinkan anak Tuhan, umat Tuhan marah, hobinya marah, menjadi pemarah. Kita akan lihat Amsal pasal 14 di ayat yang ke-29. Amsal pasal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah, kata cepat marah ini berarti pemarah, kebiasaan marah. Siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi seorang yang pemarah, suka marah, marah itu kebiasaan, maka semakin seseorang itu cepat marah, semakin kelihatan kebodohannya. Semakin kelihatan. Ya, ini kata firman Tuhan seperti itu. Satu ayat lagi, Amsal pasal yang ke-19 di ayat yang ke-19. Amsal 19 di ayat yang ke-19. Orang yang sangat cepat marah. Nah, ini bukan cuma cepat marah sebenarnya, tapi ada kata sangat. Sangat ini berarti wah, pemarah tingkat tinggi, pemarah tingkat dewa. Sangat cepat marah akan kena denda. Ini bicara menderita kerugian. Denda itu bicara tentang kerugian. Orang yang sangat cepat marah, pemarah tingkat tinggi, itu akan menderita kerugian yang besar. Ya, jadi firman Tuhan ingatkan kita, termasuk saya, saudara, ya. Kita sama-sama belajar. Jadi sekali lagi jangan pikir kalau Pak Gembala sudah sempurna. Enggak, saudara, saya juga sedang belajar. Sama-sama kita tahu firman Tuhan menerangi kehidupan kita sehingga membuat kita tahu batasan marah itu sampai seberapa. Yang pertama, marah yang diizinkan oleh Tuhan adalah marah yang bukan kebiasaan, marah yang bukan hobi. Ya, karena orang yang cepat marah, sangat cepat marah itu sangat rugi, dirugikan, akan kelihatan kebodohannya. Nah, terhadap orang yang seperti itu, Alkitab katakan Amsal pasal 22 di ayat yang ke-24 sampai 25. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi kalau saudara menjumpai seorang yang sukanya marah, pemarah, bahkan pemarah tingkat tinggi, kalau ketemu orang seperti itu, ya kita tetap harus baik tentunya, ya. Kita nggak boleh memusuhi, karena firman Tuhan berkata kita nggak boleh ya memusuhi, kita justru harus mengampuni, ya. Nah, tapi jaga jarak, jangan dekat. Karena apa? Kalau kita dekat dengan orang yang seperti itu, Alkitab berkata, engkau akan menjadi terbiasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Rupanya sifat atau karakter itu bisa menular. Dengan siapa kita dekat, orang yang seperti apa, itu menular, tertransfer. Pergaulan yang baik tentu akan mendatangkan kebaikan, tapi pergaulan yang buruk, Alkitab berkata, merusak kelakuan yang baik. Jadi kalau saudara berjumpa dengan orang yang hobinya, sukaannya, kebiasaannya marah, ya hindari, jangan dekat. Kita nggak memusuhi, ya, tapi kita jaga jarak.
Jangan berteman, jangan dekat, apalagi akrab, sering pergi bareng, sering kongko, wah bahaya so, ketularan nanti. Kita nganggap itu jadi biasa, ngamuan itu jadi biasa so, repot itu nanti. Ya, oke. Jadi yang pertama, marah yang diizinkan oleh Alkitab adalah marah yang bukan kebiasaan. Yang kedua, marah yang diizinkan oleh Alkitab adalah marah yang beralasan. Beralasan. Ada orang yang marah tanpa alasan, tidak punya alasan, tapi marah. So. Aneh ya, tidak ada sebabnya, tidak ada alasannya, marah-marah. So. Nah, Tuhan mau, Alkitab katakan kalau kita marah harus marah yang beralasan. Alkitab mencatat Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi, Tuhan Yesus itu juga pernah marah. Ketika melihat bait suci dikotori, ya, Tuhan Yesus marah karena Tuhan rindu untuk membersihkan, menguduskan, menyucikan bait suci. Dan itu peristiwa yang dicatat dalam Alkitab saat Tuhan Yesus marah. Tuhan punya alasan yang jelas, tepat, benar. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus marah. Bukan marah tanpa alasan, tapi marah dengan alasan yang tepat, jelas, dan benar. Ya. Nah, seringkali ada orang yang marah dengan alasan yang kurang tepat atau bahkan tidak tepat, tidak benar sesuai Alkitab tentunya ya. Kalau benar menurut pikiran manusia itu kan relatif so. Tapi benar sesuai Alkitab. Ada orang yang marah karena merasa dirinya terusik. Nah ini umum so, ya, umum. Ini pasti manusia pada umumnya begitu. Kalau dia merasa dirinya terusik, hatinya mungkin disakiti, dia merasa dirugikan atau mendapat perlakuan yang tidak diharapkan, tidak sebagaimana mestinya, mulai muncul kemarahan. Nah, sebenarnya ini bukanlah alasan yang tepat di hadapan Tuhan untuk marah. Ya memang itu manusiawi, kalau dapat perlakuan yang kurang baik atau tidak baik, orang cenderung akhirnya bisa jadi terpancing untuk emosi, terpancing untuk marah. Tapi itu bukan alasan yang tepat sesuai kebenaran firman Tuhan, bukan. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah marah ketika dirinya direndahkan, dirinya diremehkan, dirinya dijelekkan, dirinya dijatuhkan. Tuhan Yesus tidak pernah marah. Betul, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah marah karena faktor dirinya direndahkan. Tidak pernah. Tapi ketika rumah Bapa, bait Allah dikotori, baru Tuhan Yesus marah. Ya, jadi alasan untuk marah itu harus tepat, jelas, dan benar. Nah ini belajar ya, kita belajar ya. Sekali lagi, saya bukan orang sempurna. Saya juga kadang-kadang so, kalau hati ini terusik so, kadang-kadang ini mulai ya, ini ada sesuatu yang muncul itu di hati, pikiran ini mulai gitu ya, mulai naik dubun-dubun itu so, ya. Tapi kadang-kadang terus Tuhan ingatkan ini ya, ayo stop ya, waktunya kamu menguasai diri, waktunya kamu berhenti. Kalau enggak nanti bahaya ya. Jadi yang kedua, marah yang diizinkan oleh Alkitab adalah marah yang beralasan. Tentunya dengan alasan yang jelas, tepat, dan benar. Karena Tuhan, karena firman Tuhan. Yang ketiga, marah yang diizinkan oleh Alkitab adalah marah yang tidak didasari kebencian ataupun iri hati. Marah yang tidak didasari oleh kebencian ataupun iri hati. Alkitab memberikan contoh, ada seorang yang karena iri hati, karena benci, dia marah dan akhirnya terjadilah sesuatu. Siapakah dia? Dia adalah Kain. Kita lihat ya, Kejadian pasal yang keempat di ayat yang kelima mulai sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian 4 ayat 5 mulai.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, yang huruf besar tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lanjut ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini kisah yang tentu sudah sering kita dengar, ya. Pembunuhan yang pertama yang terjadi ditulis dalam Alkitab adalah seorang kakak yang membunuh adiknya, ya, dan itu sudah ada di Perjanjian Lama di Kitab Kejadian. Jadi kalau sekarang ada banyak peristiwa-peristiwa seperti itu, tidak usah kaget, so. Ya, saya dengar kadang-kadang ada orang yang kok tego ya, kok mentolo ya, saudaranya, orang tuanya, bukan cuma diperlakukan kasar, tapi sampai dibunuh. Wah, kok tego ya. Nah, kita mencatat sudah ada, tidak usah kaget, so. Ya, jadi dengan kita semakin tahu firman Tuhan membuat kita ngerti, oh ternyata pembunuhan dalam keluarga itu sudah terjadi dalam Kitab Kejadian ribuan tahun yang lalu sudah terjadi. Nah, sekarang manusia zaman semakin lebih parah lagi. Mengapa? Karena kita berkata pada zaman akhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri dan sebagainya, sehingga akhirnya kasih menjadi dingin, kasih menjadi tawar. Nah, kalau kasih menjadi tawar, akhirnya hubungan dalam keluarga, hubungan dalam rumah tangga jadi kacau, berantakan. Bukan cuma berantem, bukan cuma bertengkar, tapi bisa jadi akhirnya membunuh. Semakin banyak sekarang, ya. Oke, nah kita kembali. Kain melakukan pembunuhan karena Kain itu marah. Mengapa Kain marah? Dia melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, sementara persembahan dirinya tidak diterima. Seharusnya yang dilakukan Kain, kalau dia lihat persembahannya tidak diterima, dia introspeksi, dia koreksi, dia cari tahu, mengapa ya persembahan saya ini kok tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan adik saya kok diterima. Kenapa? Dia introspeksi, dia cari tahu, sehingga dia bisa melakukan perubahan dalam hidupnya, perubahan dalam persembahannya, supaya juga akhirnya diterima oleh Tuhan. Tapi tidak demikian dilakukan Kain. Kain katakan hatinya jadi panas, ini marah. Orang yang hatinya panas itu marah. Ya, Tuhan sudah ingatkan, ini dosa sudah ngintip, engkau harus berkuasa. Tapi peringatan Tuhan ternyata tidak dihiraukan oleh Kain. Lebih dominan hatinya dikuasai oleh kemarahan, hati yang panas. Dia ajak adiknya pergi ke padang, dan disitulah adiknya dibunuh. Marah yang didasari dengan kebencian, dengan iri hati, itulah yang dilakukan oleh Kain. Alkitab mengizinkan kemarahan tidak boleh didasari oleh iri hati ataupun kebencian. Karena kalau marah yang didasari oleh kebencian atau iri hati itu pasti kemarahan yang tidak benar. Biasanya kemarahan yang tidak didasari oleh kebencian, oleh iri hati, itu adalah kemarahan orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Mengapa? Karena orang tua ini adalah wakil Tuhan. Sebagai wakil Tuhan, orang tua punya tugas, punya tanggung jawab untuk mengingatkan, menasehati, menegur, bahkan memarahi anak-anaknya kalau salah. Mungkin melakukan kesalahan pertama, orang tua ngomong dengan halus, ya, nah, tidak boleh begitu, ya. Belum lama diulang lagi kesalahan yang sama, so. Nah, ini orang tua harus mulai menegur, menasihati dengan nada yang lebih keras. Nah, ayah atau papa, mama sudah pernah bilang sama kamu, tidak boleh seperti itu tidak benar, Tuhan tidak suka. Setelah ditegur dengan lebih keras, belum lama diulang kali ketiga, kesalahan yang sama, so. Nah, sekarang waktunya bukan cuma
ditegur saja, sekarang dimarahi. Ya, bahkan Alkitab mencatat bukan cuma dimarahi, juga harus dipukul bila mana perlu. Ayo kita lihat ya, Amsal 23. Mungkin Bapak Ibu berkata, wah Pak Gembala ngomong dasarnya firman Tuhan. Apa ada firman Tuhan bilang dipukul? Ada. Amsal 23 ayat yang ke-13 mulai. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Satu ayat lagi, Amsal pasal yang ke-13 di ayat yang ke-24. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Saya ulang ya. Siapa tidak menggunakan tongkat. Tongkat ini bicara tentang didikan, nasihat, teguran, hajaran. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia atau menggunakan tongkat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata Alkitabiah kalau mendidik, mengajari, bahkan menghajar atau memukul anak, tapi dikatakan menghajar pada waktunya. Tidak boleh sedikit-sedikit anak jadi sasaran, sasaran dipukul. Ya, tidak boleh, tidak boleh. Ya, dan kalau mukul Tuhan sudah sediakan tempat. Saya sering ngomong, di mana tempatnya, Saudara? Pantat. Nah, ini pantat ini kan lemaknya paling banyak tuh. Apalagi kalau anaknya gemuk, wah ini lemaknya tebel. Ini orang tua mesti mukulnya agak kenceng ini ya di pantat. Tapi tentunya itu dilakukan pada usia dini. Tidak mungkin anak sudah umur 20 dikepuk sama ayah ibunya, Saudara. Ya, tidak pada tempatnya. Sudah tidak saatnya. Terlambat. Seharusnya anak itu dididik mulai dari dini. Mulai kapan anak itu dididik? Mulai kapan Bapak Saudara? Ada yang tahu jawabannya? Mulai kapan anak itu dididik sebenarnya? Mulai dari dalam kandungan. Saat anak dalam kandungan, orang tua itu sudah bisa mulai mendidik, ngomong sama anaknya. Nah, kamu kalau sudah besar nanti jadi anak yang takut akan Tuhan. Kamu tidak boleh hidup sembarangan. Kamu nggak boleh hidup di luar kehendak Tuhan. Ini mulai ngomong sama anaknya. Mungkin kalau orangnya tidak ngerti bilang, loh gila, Pak, gendeng, mosok mesti di dalam kandungan kok sudah diajak ngomong. Loh enggak, ini betul, Survei menunjukkan, survei membuktikan anak yang sering diajak komunikasi saat ada dalam kandungan, khususnya ibunya yang sering ngomong, karena hubungan ibu dengan anak dalam kandungan itu sangat dekat, sangat erat. Itu anak itu bertumbuh dengan sangat baik. Bahkan ada orang tua yang waktu anak dalam kandungan itu diajari warna, ya, waktu dalam kandungan anak itu warna putih. Nah mungkin Bapak Ibu ketawa, ada yang senyum-senyum, Pak, di dalam kandungan kok diajari warna, aneh, orang tua gendeng. Oh enggak, ini benar, diajari. Mau dalam kandungan itu diajari ditunjui warna, ya, ditunjukkan binatang, lalu ngomong, nah itu kuda, gitu ya, ngomong gitu kira-kira begitu, ya. Ternyata anak ini waktu lahir di usia yang sangat kalau nggak salah 1,5 tahun atau 2 tahun, dia sudah bisa mulai mengenali dan membedakan warna dengan baik. Anak-anak yang lain biasanya 3 tahun, 4 tahun baru bisa, bahkan ada yang 5 tahun. Tapi ini karena dari dalam kandungan sudah diajari, dilatih. Nah, karena itulah ya, ternyata mendidik itu mulai dari usia dini. Ya, kalau sudah besar, sudah dewasa, baru dididik. Terlambat, kaset. Seperti bonsai, ya. Bonsai kalau waktu masih kecil dibentuk-bentuk bisa, Tapi kalau bonsai sudah besar, sudah umurnya agak tua, dibentuk-bentuk, apa yang terjadi, patah, pedot. Bisa bisa kaku, Kenapa? Sudah terlambat. Harus pada usia dini, masih muda bisa dibentuk. Nah, saya titip pesan kepada para orang tua yang masih punya anak-anak
di bawah asuhan, ya, ayo jangan lupa diingatkan, dinasehati. Ulangan berkata begitu ya, kalau engkau sedang bersama anakmu, ingatkan, sampaikan kebenaran firman Tuhan berulang-ulang. Ketika engkau sedang makan bersama, sedang duduk bersama, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring bersama, nah, sampaikan. Itu firman Tuhan berkata begitu. Itu didikan, ajaran, nasihat. Kalau masih nambeng, kalau masih nakal, nah ditegur dengan keras, dimarahi. Nah biasanya orang tua kalau marah kepada anaknya, saya percaya orang tua saat marah kepada anaknya itu bukan didasari dengan iri hati atau kebencian. Betul ya? Orang tua yang normal pada umumnya pasti nggak ada yang benci sama anaknya. Hanya orang tua yang tidak normal yang benci sama anaknya. Tapi saya percaya orang tua yang normal itu tidak ada yang benci sama anaknya. Dia sayang sama anaknya. Bahkan sampai ada orang tua yang berkata kalau hidupnya pas-pasan, nah papa mama tidak makan tidak apa-apa, pokok kamu bisa makan. Sampai begitu so. Mengapa? Karena sayang kepada anak-anaknya, cinta kepada anaknya. Jadi kalau orang tua marah kepada anaknya, saya percaya pasti bukan karena kebencian, pasti bukan karena iri hati, pasti bukan. Justru karena sayang. Tunjukkan sayang itu, bukan dimanjakan, bukan diikuti semua permintaannya. Salah. Itu Alkitab berkata, siapa suka memanjakan hambanya, itu akan menjadikan hamba itu keras kepala. Itu Alkitab ada, kitab Amsal begitu. Ya ini bicara tentang hamba. Tapi anak juga sama. Anak yang suka dimanjakan itu akan jadi keras kepala, kaku, sakarepe dhewe. Satu saat nanti kalau sudah tumbuh dewasa jadi anak yang keras kepala, so, orang tua yang kewalahan. Betul ya? Kemalahan so. Ya, sampai ada satu satu kata-kata berkata begini, nanti kalau anak tidak dididik, waktu anak itu bertumbuh dewasa, orang tuanya akan nangis darah. Nangis darah, bukan nangis air mata, so. Nangis darah. Kenapa? Melihat kelakuan anaknya yang tidak karu-karuan, mursal, bejat dan sebagainya. Salahnya salah. Salahnya orang tua. Satu saat nanti kalau orang tua dipanggil pulang oleh Tuhan, Tuhan akan tanya, anak yang kutitipkan, anak yang kuanugerahkan kepadamu, sudahkah kau didik dia di dalam kebenaran? Apakah dia menjadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan? Atau sebaliknya? Tuhan minta bertanggung jawab. Ya, jadi punya anak itu tidak gampang, so. Bukan cuma sekedar melahirkan itu susah, ternyata membesarkan itu juga jauh lebih sulit. Betul ya para orang tua ya? Ada yang berani ngomong membesarkan itu gampang pak, pokoknya tak jejeli kerupuk aja pak ya, saben hari tak jejeli kerupuk wis ya, nggak diperhatikan karakternya, lu nanti jadi apa su? Ya nggak karu-karuan. Saudara pernah dengar tuh cerita ada seorang anak yang nggak pernah dididik oleh ibunya, ya. Dia bertumbuh menjadi seorang anak yang sangat nakal, bukan cuma nakal tapi juga liar, juga tidak benar. Dia bukan cuma suka minum, suka judi, dia juga suka mencuri, bahkan satu kali dia membunuh. Sampai akhirnya anak itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena sudah tindakan kriminal yang dilakukan ini berulang kali. Ya dia tidak pernah jelas, ya. Dan ketika dia ada di penjara akhirnya ditentukan hukumannya. Vonisnya itu hukuman mati karena sudah tindakan kriminal yang sangat parah. Lalu hakim memberikan kesempatan kepada anak yang sudah dewasa yang mau dihukum mati ini, permintaan terakhir yang kamu minta itu apa? Nah itu ya, anak itu bilang, permintaan terakhir yang aku minta sebelum aku dihukum mati, aku ingin ketemu mamaku, katanya gitu. Ya, nah, wajar kan? Anak ingin ketemu mamanya kan wajar, ya. Wah, waktu mamanya dipanggil ya, dengan hati yang sedih tentunya ya, mana ada orang tua yang senang anaknya mau dijatuhi hukuman mati, ya, mamanya datang. Nah, waktu mamanya datang, ya, mamanya pikir pasti anaknya ini akan menyambut dengan senang, dengan sukacita, perpisahan yang terakhir sebelum kematian, datang menjemput anaknya ini ya, karena dihukum mati. Nah, di hari itu ya, saat mamanya datang, anaknya ini mendekatkan diri ke dadanya mamanya, ya. Dan waktu dia dekatkan diri ke dadanya mamanya, ya, maaf bicara, dia seperti kayak mau nyusu, ya.
Dia gigit itu payudaranya mamanya sampai hampir putus. Mamanya kesakitan dan kaget. Ada apa nak? Kamu kok seperti ini? Anaknya bilang, aku benar-benar kecewa berat sama mama. Karena seumur hidup mama tidak pernah mendidik dan mengajari aku tentang yang benar. Sehingga aku sekarang jadi seperti ini. Pencuri, perampok, pembunuh. Karena mama tidak pernah didik aku. Ini pelajaran buat para orang tua. Kita orang tua punya tanggung jawab. Jangan cuma bisa kasih makan, kasih makan harus, tapi bagaimana karakter mereka? Ya, tanggung jawab kita. Oke, nah kita kembali Orang tua pasti marah tidak didasari kebencian, tidak didasari oleh iri hati. Nah, karena itu kalau kita mau marah, ya, yang ketiga, marah yang diizinkan adalah marah yang tidak didasari oleh iri hati, tidak didasari oleh kebencian. Yang keempat, marah yang diizinkan oleh Alkitab adalah marah yang tidak berlebihan, tidak lepas kendali. Marah yang berlebihan, marah yang lepas kendali. Orang yang biasanya emosi, apalagi emosinya saat puncak itu biasanya cenderung lepas kendali, ya, kurang kontrol, tidak bisa lagi ngontrol kata-katanya, sikap perbuatannya mungkin tidak terkontrol. Ya, Alkitab mencatat dalam Bilangan pasal 12 di ayat yang ketiga. Nanti kita lihat ya. Ini satu contoh pembelajaran buat kita. Bilangan pasal 12 di ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga dan selanjutnya. Ya, jadi ini kisahnya tentang waktu itu, ya, Musa itu dikata-katai oleh kakak-kakaknya, Miriam dan Harun. Ya, karena mereka rupanya iri, Musa kok menjadi seorang pemimpin, Musa dipercaya, sementara kakak-kakaknya harus berada di bawah kepemimpinan Musa. Kakak-kakaknya berkata, kami juga bisa jadi pemimpin. Nah, Musa mendapat perlakuan seperti itu. Musa tidak marah. Karena itu di ayat yang ketiga dikatakan Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi dapat kata-kata, dapat perlakuan yang tidak enak, Musa tidak marah. Wah, luar biasa ya. Memang karena kita berkata seorang yang lembut. Nah, tetapi di dalam Bilangan pasal 20, ayo kita lihat sekarang ya. Bilangan pasal 20 di ayat yang ke-7 mulai. Bilangan 20 ayat yang ke-7. Jadi Bilangan pasal 12 tadi kan diakui Musa sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Nah, ini sekarang kisah berikutnya di pasal 20 di kitab yang sama ya. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Jadi disuruh ngomong, katakan kepada bukit batu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Jadi ini tindakannya sudah benar, mengambil tongkat. 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Jadi bukan berkata kepada bukit batu, tapi Musa ngomong sama Israel yang lagi kumpul. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Nah, saudara kalau dengar kata-kata orang-orang durhaka, berarti Musa ini gimana hatinya? Marah, saudara, marah. Oke, kita lihat. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum.
Tetapi, nah kita lihat berikutnya, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ternyata seorang yang sangat lembut hatinya seperti Musa, waktu Tuhan berkata ngomong loh sama bukit batu, nanti dari bukit batu itu akan keluar air. Tapi Musa karena mungkin jengkel, bukan cuma jengkel ya, kiki ya, mungkin itu saja ya. Sudah ada karuan ya, sampai ngomong hai orang-orang durhaka. Nah ini kalau sampai pakai kata-kata gitu kan ini keras, tajam so. Jadi mungkin gregetan so. Karena kan kalau saudara baca perjalanan Israel dipimpin Musa itu kan, Israel ini kan bolak-balik ngomel, bolak-balik bersungut-sungut, bolak-balik ngata-ngatain Musa, betul ya? Saya kira nih Israel ngata-ngatain Musa bukan cuma kali ini, sebelum-sebelumnya itu sudah bolak-balik so. Tapi Musa itu masih bisa sabar. Dikata-katai Harun dan Miriam sabar. Tapi kali ini hati Musa sudah tidak tahan so. Ya, Musa sampai ngomong hai orang durhaka, lalu bukit batu itu dipukul, dan dipukulnya sampai berapa kali so? 2 kali. Bukan cuma sekali, 2 kali. Ini kejengkelan tingkat tinggi, kegi tingkat tinggi. Dan memang akhirnya bukit batu itu keluar air, tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan bilang karena peristiwa ini engkau tidak taat kepadaku, engkau tidak percaya firmanku. Karena firman Tuhan kan bilang ngomong kepada bukit batu, engkau tidak percaya, engkau tidak taat, engkau melanggar kekudusan, kamu tidak bisa masuk tanah Kanaan. Musa lepas kendali pada peristiwa ini. Padahal sebelumnya luar biasa. Kalau Musa seorang yang lembut hatinya bisa lepas kendali, kita ini bisa lepas kendali nggak? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa, apalagi orang-orang yang punya temperamental, ya temperamennya tinggi itu bisa lepas kendali tuh. Ya, jadi mesti hati-hati tuh. Orang yang lembut hatinya saja bisa lepas kendali. Apalagi kita yang Tuhan tidak pernah bilang ada pun, misalkan siapa gitu ya, seorang yang sangat lembut hatinya, Tuhan tidak pernah ngomong gitu ya sama kita ya. Tuhan ngomongnya sama Musa ya. Tapi masih bisa tuh Musa marah ya, lepas kendali. Ini menjadi peringatan buat kita. Jadi marah yang keempat yang diizinkan oleh Alkitab adalah marah yang tidak lepas kendali. Yang kelima sekarang, yang terakhir, marah yang diizinkan oleh Alkitab adalah marah yang tidak berkelanjutan, yang tidak berkesinambungan. Jadi marah terus ya, tidak habis. Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai 27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ada orang yang kalau marahnya itu bisa disimpan sampai cukup lama. Seminggu, sebulan, setahun, bahkan seumur hidup. Loh, ada orang nyimpen kemarahan itu sampai lama. Nah, ini Alkitab berkata, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tidak boleh marah itu berkepanjangan, terus nyimpen kemarahan. Ya. Nah, orang yang nyimpen kemarahan itu ada satu buku itu pernah saya baca, saya dikatakan waktu dia tidur, dia itu sedang tidur sama iblis. Jadi kelonannya itu kelonan sama iblis. Wah, ngeri ya. Jadi orang yang menyimpan kemarahan kalau dia tidur, dia itu tidur kelonan sama iblis. Waduh, ngeri. Ya, tentu kita nggak mau ya. Ada yang mau tidur sama iblis? Aduh ya, bayangkan aja sudah ngeri gitu ya. Tapi orang yang menyimpan
menyimpan kemarahan sampai sekian lama, semakin lama nyimpan kemarahan, berarti semakin lama tidur sama iblis. Nah, silakan. Itu berarti sedang memberi kesempatan kepada iblis memijakkan kakinya di pikiran kita, di hati kita, di hidup kita, sehingga kita akhirnya dijajah dan akhirnya dihancurkan oleh iblis lewat kemarahan yang tidak terselesaikan. Ya, ini bisa menjadi dendam, katanya dendam kesumat. Nah, itu ada orang di luar sana banyak yang gitu, dendam kesumat. Dia simpan kemarahannya sampai sekian lama, dia tunggu waktunya. Nah, terjadilah seperti kayak Kain terhadap Habil, pembunuhan dan sebagainya, karena marah yang tidak terselesaikan. Ya, jadi yang kelima, marah yang diizinkan oleh firman Tuhan adalah marah yang tidak berkelanjutan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita sudah belajar sama-sama ya. Saya juga sedang belajar. Sekali lagi jangan nganggep kalau Pak Gembala sudah sempurna. Pak Gembala tidak pernah marah. Siapa sih ngomong? Jujur ya, saya juga pernah marah. Cuma saya ini biasanya cenderung diem. Ya, kalau marah itu diem, nggak terlalu banyak ngomong gitu ya. Tapi juga pernah marah, pernah ya, karena masih manusia. Kaki saya masih injek di lantai. Kalau saya tidak pernah marah, nanti saya sudah ngawang gitu ya. Musa saja masih bisa marah, ya, apalagi kita. Ya, oke. Nah, marah yang diizinkan oleh Alkitab ada 5 tadi ya. Dikatakan yang pertama adalah marah yang bukan kebiasaan, bukan hobi. Yang kedua adalah marah yang beralasan. Alasannya harus jelas, tepat, benar, seperti Tuhan Yesus waktu marah. Yang ketiga, marah yang tidak didasari dengan iri hati, kebencian, seperti Kain. Yang keempat, marah yang tidak lepas kendali, seperti Musa yang marah lepas kendali, firman Tuhan dilanggar, Musa nggak bisa masuk tanah Kanaan. Dan yang kelima, marah yang tidak berkepanjangan, tidak terselesaikan, disimpan terus, memberi kesempatan kepada iblis. Penutup, nah sekarang bagaimana supaya kita bisa marah tetap dalam koridor firman Tuhan, tidak keluar dari firman Tuhan, tidak sampai yang menyakiti hati Tuhan? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa marah tetap di dalam koridor firman Tuhan, ya, tidak keluar dari firman Tuhan. Yang pertama, kuasai diri. Amsal pasal 16 di ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, siapa yang bisa menguasai dirinya, dia itu lebih daripada seorang yang merebut kota. Dengan kata lain, orang yang bisa menguasai dirinya itu lebih dari pemenang. Jadi yang pertama, supaya marah kita ya tetap dalam koridor firman Tuhan, ya, tidak keluar, ya, maka yang pertama belajar untuk menguasai diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Ya, minta pertolongan Roh Kudus. Karena salah satu buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Ya, jadi minta pertolongan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus berbicara. Kalau enggak lah ini, ya, kadang-kadang bisa lupa, ya, Musa saja lo bisa lupa, sekali lagi ya, Musa saja lo bisa lupa, apalagi kita ini kelasnya masih jauh dari Musa, jauh, ya, Musa saja masih bisa lupa, nah apalagi kita. Mari minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa menguasai diri. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 19. Ayo kita baca ini ya sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Cepat untuk mendengar. Jangan keliru baca ya. Kalau keliru baca nanti, hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk marah. Wah, cilaka, ya itu keliru, itu memutar balik firman Tuhan.
Firman Tuhan bilang lambat untuk marah, lambat untuk berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar. Itulah sebabnya mengapa di tubuh kita, ya, itu Tuhan kasih telinga itu berapa, Saudara? 2. Tapi mulut 1. Mulut 1 saja sudah bikin ribut dunia, Saudara. Nah, ini setiap orang punya mulut 2, Saudara. Waduh. Ini bisa mulut depan sama mulut belakang teman-teman dewe, Saudara. Kira-kira dewe, Saudara. Mulut 1 saja bikin ribut dunia, Saudara. Ya. Nah, telinganya yang 2, mulutnya cuma 1. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, jadi yang kedua, supaya kemarahan kita tetap dalam koridor firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, cepatlah untuk mendengar, lambat untuk marah. Yang ketiga, Efesus 4 ayat yang ke-30 mulai sampai 32. Pelayan mimbar silakan kembali maju ke depan. Efesus 4 ayat 30 mulai. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi kalau yang pertama dari firman Tuhan katakan supaya kemarahan kita tetap dalam koridor kebenaran firman Tuhan, belajar untuk menguasai diri, minta pertolongan Roh Kudus, karena salah satu buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Yang kedua, belajar untuk cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata, lambat juga untuk marah. Yang ketiga, kalau mungkin sudah terlanjur marahnya masuk, ya, dikatakan buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan dan sebagainya. Suruh buang, jangan disimpan. Jangan. Karena waktu kita nyimpan kemarahan itu sedang mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Mari buang kemarahan supaya hati kita bersih, kudus di hadapan Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian menjadi kerinduan kita bersama. Kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Inilah kerinduan setiap orang. Tuhan, bentukkan hati ini jadi berjalan. Serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan.
kepada setiap kami. Tuhan rindu supaya kami umat-umat Tuhan boleh belajar untuk menguasai diri kami. Karena orang yang bisa menguasai diri, dia akan menjadi lebih dari pemenang. Tuhan, kami juga belajar untuk cepat mendengar, namun lambat berkata-kata, lambat juga untuk marah. Dan kalau marah itu mungkin sempat ada dalam hati pikiran kami tidak mau simpan, kami mau segera buang, karena kami tidak mau mendukakan Roh Kudus. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga ketika kami marah, kami tidak berbuat dosa. Kemarahan kami tetap ada di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan. Berkatilah setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Khususnya diberkati iman rohani. Iman rohani yang semakin dewasa, yang semakin bertumbuh menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Berkati pula dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Diberkati usaha pekerjaan. Diberkati studi sekolah. Diberkati kesehatan kami. Bahkan juga diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan, Kau menilik melawat setiap mereka. Mungkin ada mereka yang sakit, kesehatan Bapak Gunadi, Ibu Gunadi, dan juga yang lain yang sakit. Kami berdoa Tuhan, Kau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, bahkan mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh mereka tetap menanti-nantikan Tuhan. Nah, satu keyakinan Tuhan pasti tidak pernah tinggalkan sendiri. Tuhan pasti akan menyatakan pertolongan tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkati pula ibadah raya minggu depan disertai perjamuan kudus. Bila setiap kami umat Tuhan, demikian juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sedang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata,